Hai rekan-rekan, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai authentic leadership. Berikut pembahasan kami mengenai authentic leadership. Yang pertama, conception of authentic leadership, dua different perspective of concept. Yang ketiga, effects of authentic leaders on followers. Yang keempat, research on authentic leadership. Yang kelima, developing authentic leaders. 6. Limitations of the theory. Dan yang terakhir, comparisons and evaluation of theories, servant, spiritual, and authentic leadership. Pertama, kita akan membahas mengenai conceptions of authentic leadership. Jadi, pemimpin autentik atau authentic leadership merupakan pemimpin yang memiliki konsep dan identitas diri yang kuat, jelas, stabil, dan konsisten. Memiliki kesadaran diri atau self-awareness yang tinggi terkait nilai, belief, emosi, identitas diri, dan kemampuan. Memiliki penerimaan diri atau self-acceptance, dan kematangan emosional atau emotional maturity yang baik. Authentic leadership teori terbagi 3. Jadi menurut George, menekankan perlunya pemimpin otentik untuk memberdayakan orang lain. Yang kedua, pemimpin otentik mendorong self-determination pengikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka akan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Dan yang terakhir, kepemimpinan otentik dapat berupa kepemimpinan langsung direktif atau partisipatif. Berikutnya, kita akan membahas mengenai aspek authentic leadership. Jadi ada 3 nilai penting. Yang pertama, nilai-nilai positif pemimpin. Nilai-nilai ini seperti kejujuran, altruisme, kebaikan, keadilan, akuntabilitas, dan optimisme. Tindakan mereka sangat ditentukan oleh nilai dan keyakinan, bukan oleh keinginan untuk disukai dan dikagumi, atau untuk mempertahankan posisi. Yang kedua, kesadaran diri pemimpin. Konsep diri dan identitas diri dari authentic leadership yaitu kuat, jelas, stabil, dan konsisten. Para pemimpin ini memiliki kesadaran yang tinggi tentang nilai-nilai, keyakinan, emosi, identitas diri, dan kemampuan mereka. Dengan kata lain, mereka tahu siapa mereka dan apa yang mereka yakini. Mereka juga memiliki tingkat penerimaan diri yang tinggi yang serupa dengan kematangan emosi. Yang ketiga, hubungan saling percaya dengan pengikut. Authentic leadership melakukan apa yang benar dan adil bagi pengikut, dan untuk menciptakan jenis hubungan khusus dengan mereka yang mencakup rasa saling percaya yang tinggi atau transparansi, komunikasi yang terbuka dan jujur, bimbingan menuju tujuan bersama yang layak, dan penekanan. Ada berbagai perspektif dalam authentic leadership. Berikut ada 4 perspektif yang menggambarkan berbagai kepemimpinan dalam authentic leadership. Yang pertama, perspektif dari intrapersonal, 2 perspektif interpersonal, yang ketiga perspektif praktikal, dan yang keempat perspektif perkembangan. Perspektif interpersonal yang pertama berfokus erat pada pemimpin dan apa yang terjadi dalam diri pemimpin itu. Selain itu, pemimpin memiliki self-knowledge, self-regulation, dan self-concept yang baik dan jelas. Dan yang ketiga itu authentic, pemimpin memiliki keyakinan terhadap dirinya untuk memimpin atau tidak meniru orang lain. Yang kedua, perspektif interpersonal. Perspektif di mana suatu kepemimpinan terbentuk karena hubungan pemimpin dan pengikut atau bersifat relasional. Selain itu, menekankan pada hasil bersama, yakni hasil kepemimpinan berasal dari usaha pemimpin dan tanggapan atau aksi pengikut. Selain itu, sumber keasliannya dapat dibuktikan dengan interaksi antara pemimpin dan pengikut. Perspektif yang ketiga yakni praktikal. Pendekatan praktis atau perspektif praktikal ini dikembangkan oleh Bill George. Ada 5 karakteristik pemimpin yang autentik, yakni yang pertama memiliki tujuan hidup, yang kedua memiliki nilai-nilai yang kuat dan tahu apa yang mereka yakini benar dan salah. Yang ketiga, kepercayaan satu sama lain dalam hubungan yang sehat dengan orang-orang sepanjang hidup mereka dalam situasi kerja. Dan yang keempat, mereka bertindak berdasarkan nilai-nilai, dan nilai-nilai inilah yang mengarahkan mereka dalam kepemimpinan mereka. Dan yang terakhir, memiliki kepekaan terhadap orang lain, apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain, sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perspektif mengenai perkembangan. Perspektif ini menjelaskan bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan otentik yang dapat dipupuk dengan cara pemimpin mengembangkan keaslian sepanjang hidup. Dalam beberapa kasus dapat dipicu oleh peristiwa kehidupan besar seperti penyakit parah atau karir baru. Ada 3 poin penting, yakni nurture, kepemimpinan otentik bisa dibina atau dibentuk, bersifat sepanjang waktu, perkembangan manusia sepanjang waktu, dan yang ketiga pemicu, dapat dipicu oleh peristiwa besar dalam hidup. Effects of authentic leaders on followers. Jadi pada dasarnya terbagi menjadi 2, yakni immediate effect dan yang kedua adalah non-immediate effect.
mungkin kami akan membahas dari sisi immediate effect terlebih dahulu. Jadi efektivitas dari kepemimpinan otentik berasal dari motivasi, termasuk energi, ketekunan, optimisme, dan kejelasan mengenai tujuan dalam menghadapi tantangan, hambatan, kemunduran, dan konflik yang sulit dengan saingan atau lawan. Pengaruh kepemimpinan dengan tipe otentik ditingkatkan oleh kepercayaan diri, kejelasan nilai, dan integritas mereka. Seorang pemimpin yang dianggap kredibel, fokus, dan percaya diri akan lebih mudah untuk diikuti. Berikutnya, kami akan membahas dari sisi non-immediate effect atau efek yang tidak langsung. Pengikut dari pemimpin otentik memiliki lebih banyak identifikasi pribadi dengan pemimpin dan lebih banyak identifikasi sosial dengan tim atau unit organisasi. Identifikasi sosial ditingkatkan dengan penekanan pemimpin pada moralitasnya dan tingkat integritas serta kejujuran pribadi yang tinggi. Pemimpin otentik dapat meningkatkan kepercayaan para pengikutnya yang mencakup keyakinan tentang integritas dan kejujuran pemimpin. Pemimpin yang dianggap memiliki keahlian dan kredibilitas lebih berhasil dalam mempengaruhi pengikutnya untuk mendukung perubahan dan inisiatif baru dengan antusias, serta optimis dan penuh harapan tentang keberhasilan kolektif mereka, terlepas dari hambatan dan kesulitan. Berikutnya kami akan membahas mengenai research on authentic leadership. Shamir dan Eilam menjelaskan bahwa kisah hidup pemimpin terkadang dapat memberikan dasar untuk menilai keaslian. Selain itu, analisis, catatan biografis, dan wawancara digunakan untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai inti dan keyakinan seseorang pemimpin dibentuk oleh pengalaman hidup pribadi. Ada 4 tema utama perkembangan pemimpin otentik. Yang pertama, proses alami, yang mana itu adalah bakat atau takdir. Yang kedua, pengembangan kepemimpinan dari perjuangan dan kesulitan yang bersumber entah dari ketidakadilan, kecacatan, atau penderitaan. Poin ketiga, pengembangan kepemimpinan berdasarkan komitmen atau nilai-nilai dan keyakinan menjadi identitas diri yang kuat. Serta yang keempat, kepemimpinan sebagai hasil belajar dan pengalaman seperti kesalahan atau kegagalan pribadi, pengaruh panutan entah itu positif atau negatif. Berikutnya kami akan membahas mengenai developing. Pada perkembangan leadership, training tidak dapat digantikan, tetapi kepemimpinan otentik memiliki ciri tersendiri untuk memfasilitasi perkembangan tersebut. Adapun cara mengembangkan kepemimpinan otentik, yang pertama meminta seseorang menceritakan sebuah peristiwa dan menyebutkan tokoh yang mereka anggap layak dijadikan sebagai panutan beserta alasannya. Yang kedua, meminta seseorang menganalisis pengalaman mereka sendiri untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekuatan mereka. Dan yang ketiga, menempatkan seseorang dalam situasi menantang agar memunculkan kompetensi, nilai-nilai, dan belief yang mereka pegang, yang ternyata akan dapat mereka gunakan saat menghadapi keadaan sulit. Setelah kita membahas tentang developing, kita akan melangkah ke pembahasan mengenai keterbatasan dari authentic leadership. Authenticity pemimpin sebagai bagian sentral dalam teori ini dikonseptualisasikan sebagai continuous variable, namun sering juga dijelaskan sebagai dikotomi. Yang kedua, dasar dari pemimpin yang autentik dan inautentik mempunyai perbedaan yang tajam, tetapi di sisi lain sulit untuk mengukur keduanya secara akurat. Yang ketiga, self-awareness dari pemimpin merupakan bagian penting dalam kepemimpinan yang autentik, tetapi bagaimana cara mendefinisikan dan mengukur self-awareness masih belum jelas. Yang keempat, sulitnya mengukur tingkat otentisitas karena perbedaan latar budaya, etnis, agama, berdasarkan nilai-nilai dan keyakinan. Yang kelima, keakuratan authenticity sulit untuk diukur ketika para pengikut memiliki value dan belief yang berbeda-beda. Hal tersebut mungkin terjadi ketika para pengikut memiliki latar belakang budaya, etnis, kepercayaan, umur, edukasi, dan gender yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, adanya karakteristik pengikut dalam definisi kepemimpinan yang otentik membuat teori ini sulit untuk diuji serta membingungkan kehadiran pengaruh pemimpin. Berikutnya mengenai comparison and evaluation of theories. Servant, spiritual, and authentic leadership. Kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan spiritual, dan kepemimpinan otentik adalah teori normatif dari kepemimpinan ideal. Fokus dari ketiga kepemimpinan ini adalah pada hubungan interpersonal antara pemimpin dan bawahannya. Hubungan yang ideal didefinisikan dengan adanya rasa saling menghormati, kepercayaan satu sama lain, kerjasama, loyalitas, dan keterbukaan yang tinggi. Semua teori menekankan pentingnya kesadaran diri pemimpin mengenai nilai dan keyakinan, dan konsistensi antara nilai dan perilaku. Berikut mengenai perbedaannya. Jadi autentik
didasarkan pada psikologi positif dan teori self-regulation. Yang kedua, menggambarkan jenis budaya organisasi yang mendorong pengembangan hubungan otentik. Yang kedua, mengenai spiritual leadership, didasarkan pada nilai dan konsep yang ditemukan di beberapa agama besar. Yang kedua, menggambarkan manfaat budaya dengan nilai-nilai yang relevan. Dan yang ketiga, servant, didasarkan pada ide-ide kekristenan. Pentingnya budaya organisasi yang menguntungkan, contohnya adalah memiliki budaya yang berorientasi pada karyawan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penyusunan materi mengenai authentic leadership. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendengarkan materi kami. Semoga materi kami dapat memberikan manfaat dan juga mampu membuka wawasan rekan-rekan dalam memahami materi yang telah kami sajikan. Sekian dan sampai jumpa.